Pokoknya beri Di sana aja. Oke, Bang. Jos. Nggak perlu batin dulu, Bang. Mas, dari Oh iya. enggak usah. Aku aja udah Mas dulu, Mas hari ini diperiksa apa aja yang ditanya kalau boleh tahu? Jadi saya sampaikan dulu ya. Pertama terima kasih teman-teman sudah menunggu. Tadi saya sampai di KPK sekitar pukul 10, kurang dari pukul 10 sesuai dengan jadwal tentu saja. Saya hadir di sini sebagai bentuk penghormatan terhadap kelembagaan KPK. Jadi kita harus sama-sama menghargai dan menghormati kelembagaan KPK. Makanya saya hadir pada panggilan hari ini. Saya dipanggil sebagai saksi untuk dua orang tersangka, yaitu HM dan DTI. Pekerjaan saya ditulis di surat panggilan adalah sebagai advokat. Nah, ini sekaligus saya sampaikan bahwa selama proses pemeriksaan tadi, sebenarnya pemeriksaan sudah selesai sekitar pukul 3 sore. Itu sudah dipotong ini ya, sudah dipotong jadwal istirahat, sholat, makan seperti itu. Tapi kemudian ada proses revisi dan lain-lain. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah dari keseluruhan poin yang dibahas dalam proses pemeriksaan, posisi saya dalam pemeriksaan ini adalah sebagai advokat, khususnya penasihat hukum Pak Hasto Kristianto. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum dan bagaimana prosesnya. Saya tadi juga bawa kopi surat kuasa khusus untuk proses persidangan pada perkara nomor 36 yang sekarang sedang berjalan dan kemudian itu saya perlihatkan. Ditanya juga bagaimana proses awal sampai kemudian menjadi tim penasihat. Nah, banyak waktu dalam proses dari pagi sampai dengan sore ini adalah mendiskusikan atau membahas. Kenapa saya sebut mendiskusikan? Karena nggak semuanya dituangkan di BAP. Mendiskusikan dan membahas tentang pelaksanaan tugas sebagai advokat. Jadi tentu saya menjelaskan beberapa aspek. Misalnya tugas advokat itu bukan berarti membela secara membabi buta, membenarkan yang salah atau sejenisnya, tapi tugas advokat di sini adalah untuk membela hak dari klien, apakah dia tersangka ataupun terdakwa secara profesional menurut hukum. Jadi diskusi itu tadi juga tersampaikan, bahkan saya juga menyampaikan ada satu klausul penting di Undang-Undang Advokat tentang sumpah advokat. Jadi ada salah satu poin di sumpah advokat yang juga saya perlihatkan tadi, print Undang-Undang Advokat tersebut. Ada salah satu sumpah di Undang-Undang Advokat bahwa advokat dilarang menolak perkara atau menolak memberikan pendampingan atau jasa hukum sepanjang itu menurut si advokat tersebut merupakan tanggung jawab profesionalnya. Jadi ada sumpah advokat yang sangat jelas dan kami para lawyer, para advokat dilarang untuk melanggar sumpah tersebut. Itu juga salah satu poin yang saya sampaikan dan kemudian ada poin lain yang juga tentu juga menjadi pertanyaan di publik ya. Saya tadi juga jelaskan bahwa sebelum saya memutuskan untuk masuk menjadi tim penasihat hukum Pak Hasto Kristianto, saya telah melakukan self-assessment untuk menilai apakah ada benturan kepentingan, apakah ada konflik kepentingan kalau saya mendampingi perkara tersebut. Jadi saya sudah melakukan self-assessment dan itu
tadi juga saya sampaikan dan dituangkan di BAP. Saya mempertimbangkan 5 aspek untuk menentukan apakah ada konflik of interest atau tidak. Nah, diantaranya dari 5 aspek itu adalah yang pertama, saya tidak pernah menangani perkara ini baik di tahapan humas, penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan selama saya berada di KPK. Yang kedua, pada saat OTT terjadi pada tanggal 9 Januari, 8 atau 9 Januari 2020, saya bukan lagi menjadi juru bicara KPK. Karena saya sudah menyatakan, ada rekodnya juga di media pada tanggal 26 Desember tahun 2019 bahwa tugas saya sebagai juru bicara KPK sudah selesai. Bahkan itu hari pertama saya masuk kantor setelah pimpinan KPK baru pada saat itu mulai bertugas, karena beberapa hari sebelumnya saya tidak masuk kantor karena sakit. Kemudian saya baca berita pada saat itu pimpinan KPK ingin mencari juru bicara baru, maka pada tanggal 26 di hari pertama masuk kantor itu saya langsung menemui pimpinan dan menyampaikan bahwa saya sudah bukan juru bicara lagi. Jadi pada saat OTT itu saya bukan lagi juru bicara, sehingga sejumlah akses, sejumlah informasi yang biasanya didapatkan oleh juru bicara kemudian tentu sudah terputus pada saat itu. Poin yang ketiga tadi sebagai bagian dari 5 poin untuk self assessment terkait dengan conflict of interest adalah poin nomor 3, pada saat peristiwa itu terjadi, pada saat OTT itu saya tidak aktif atau non-aktif menjadi advokat. Karena saya sebelumnya disumpah sebagai advokat sebelum masuk KPK, setelah di KPK kemudian saya non-aktif, barulah kemudian setelah itu saya urus kembali izin advokat saya. Jadi posisi saya pada saat itu bukan sebagai advokat. Poin yang keempat adalah saya tidak pernah menguasai informasi-informasi yang bersifat rahasia terkait dengan perkara ini setelah saya tidak lagi berada di KPK. Bahkan informasi-informasi yang pernah saya dapatkan terkait dengan perkara ini adalah informasi-informasi yang sifatnya publik, memang untuk kebutuhan publikasi ke media. Contohnya, membuat poin-poin terkait dengan kebutuhan konferensi pers yang disampaikan oleh pimpinan dan juru bicara. Jadi, yang saya ketahui adalah informasi-informasi yang bersifat umum, yang bersifat pokok, yang semuanya sudah terpublikasi. Nah, itu juga saya sampaikan tadi. Nah, yang terakhir yang juga menjadi poin penting yang saya lakukan self assessment adalah saya melihat apakah ada aturan atau mekanisme yang disebut dengan cooling off period atau tenggat waktu ketika seseorang tidak lagi menjadi pegawai di sebuah instansi. Apakah ada aturan tersebut? Aturan soal cooling off period ini biasanya adalah aturan-aturan yang memberikan batas waktu kapan atau sampai kapan seseorang pegawai atau seorang pejabat tidak boleh melaksanakan pekerjaan terkait dengan mantan kantornya. Nah, di KPK tidak ada aturan tersebut. Saya sudah cari itu. Seingat saya pada saat itu ada wacana mengatur soal cooling off period ini. Namun sebagai bentuk kehati-hatian, itikat baik saya dan kemudian kesungguhan saya melihat aturan itu, saya mencoba menggunakan metode komparasi dan melihat aturan di instansi lain. Saya menemukan ada Permenpan RB yang mengatur soal cooling off period itu dalam waktu 2 tahun. Jadi misalnya kalau si A itu pegawai di KPK, maka dalam waktu 2 tahun ke depan dia tidak boleh mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan dia sebelumnya di KPK. Jadi 2 tahun waktunya menurut aturan Permenpan RB. Kemudian saya cek juga di standar internasional, ada rekomendasi dari Basel Institute yang mengatakan waktu cooling off period adalah selama 18 bulan. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan perkara ini, saya sudah
pamit dari KPK sekitar Oktober 2020 dan baru menangani perkara ini di tahap persidangan yang sedang berjalan ini pada bulan Maret tahun 2025. Jadi sesungguhnya jaraknya jauh sekali, lebih dari 4 tahun. Nah, berdasarkan 5 aspek itulah, di self-assessment itulah kemudian saya memutuskan untuk mendampingi Pak Hasto. Mendampingi Pak Hasto ini tentu saja bukan membenarkan kalau memang ada yang salah ya, tapi menguji semua fakta yang ada di berkas perkara di forum persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, terakhir ini juga perlu saya sampaikan, saya juga menyampaikan pada saat peristiwa OTT tersebut terjadi, saya memang diminta untuk membantu, karena saya di Humas ya, untuk membantu menyiapkan konferensi pers dan poin-poin pokok yang disampaikan ke media. Jadi saya hadir di rapat yang terkait dan kemudian fokus saya adalah bagaimana agar informasi tersebar pada teman-teman media secara cukup, proporsional, tetapi lengkap untuk akuntabilitas pada publik. Jadi begitu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kurang lebih dalam proses pemeriksaan dan diskusi yang terjadi. Jadi banyak diskusi tentang peran-peran advokat tadi, dan itu saya jelaskan. Tentu dari perspektif undang-undang advokat, kemudian aturan-aturan yang terkait dan praktik-praktik yang terkait. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan.